Saat ini perkembangan teknologi khususnya gadget dapat menembus seluruh aspek kehidupan. Tentu ini berpengaruh pada pola pikir dan pola hidup. Banyak sekali norma-norma dalam kehidupan yang mulai terkikis, namun ternyata gadget bukanlah satu-satunya penyebab dari terjadinya pergeseran nilai-nilai tersebut. Bisa juga karena keluarga ataupun lingkungan. Setiap peserta didik berhak mendapatkan bimbingan agar menjadi generasi yang berkarakter mulia. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang bertujuan untuk menciptakan generasi emas Indonesia berkarakter. Program ini dilaksanakan dengan benar dan sungguh-sungguh, maka tujuan tersebut akan dapat tercapai. Saya Sri Mujayati, guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMP Negeri 34 1 Atap, Hulu Sungai Tengah. Saya mengajar di sekolah ini sudah 16 tahun 7 bulan. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2009. SMP Negeri 34 1 Atap, Hulu Sungai Tengah terletak di Pegunungan Maratus, tepatnya di wilayah Desa Pembakulan, Kecamatan Batang Alai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pertama kali datang ke sekolah ini ada rasa terkejut, karena sekolah ini berada di tengah-tengah hutan, jauh dari perkampungan, tanpa jaringan, juga tanpa listrik. Belum lagi jalan yang bergelonjal dan setapak yang harus dilewati, berkelok-kelok naik turun, melewati banyak jembatan. Tentu ini sangat berisiko bagi saya. Berulang kali saya terjatuh dari sepeda motor baik di jalan maupun di jembatan. Kecelakaan yang terparah ketika melewati jembatan kayu yang ditutupi tanah dan berlubang. Sepeda motor saya roboh ke kiri, tangan terhempas ke jembatan dan tertimpa stang sepeda motor. Tangan tidak bisa digerakkan, namun jari-jari masih bisa bergerak. Saya hanya terdiam, terbaring, tak bergerak, menunggu ada orang yang lewat untuk menolong saya. Alhamdulillah kini tangan kiri saya masih berfungsi normal, walaupun tulangnya mengalami dislokasi. Bila jalan ini tidak harus dilalui tiap hari, bisa jadi saya akan mengalami fobia terhadap jembatan. Tapi seiring berjalanan waktu, jembatan itu satu persatu diperbaiki. Jalanan yang tadinya setapak dan bergelonjal perlahan diperluas dan diperhalus. Perbaikan jalan ini hanya sampai pada sekolah saja, belum sampai pada kediaman para peserta didik. Berdiam di daerah pegunungan memang tidak mudah. Kebanyakan orang tua peserta didik dalam keluarga ekonomi bawah. Ini membuat peserta didik juga harus ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka memenuhi semua kebutuhan tersebut dari alam. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua peserta didik sangat mempengaruhi pola pikir mereka. Oleh sebab itu, mereka masih berpikiran bahwa pendidikan itu bukanlah hal yang penting. Yang penting bagi mereka bagaimana caranya bertahan hidup dan menghasilkan uang. Selain itu, keadaan infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai membuat peserta didik terkadang mengalami kesulitan untuk berangkat dan pulang sekolah. Pada musim hujan, jalanan menjadi licin. Di musim kemarau, keadaan jalan seakan merapat, sehingga kerikil dan bebatuan timbul ke permukaan jalan. Ini bisa mengakibatkan pengguna jalan akan mengalami tergelincir atau slip bila tidak berhati-hati. Dari halaman Pusat Penguatan Karakter, Kemendikbud RI menyebutkan bahwa 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat merupakan sebuah program yang melibatkan berbagai kebiasaan baik. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat adalah 7 kebiasaan utama yang diharapkan dapat mendukung terciptanya generasi emas Indonesia di tahun 2045 mendatang.
7 kebiasaan itu antara lain: 1. Bangun pagi. Pada dasarnya peserta didik yang tinggal di pegunungan selalu bangun pagi. Mereka yang kesiangan itu kebanyakan dikarenakan pekerjaan yang seharusnya tidak mereka jalani. Misalkan ikut orang tua atau orang kampung untuk berburu binatang di hutan dan mencari ikan di sungai. Untuk itu, saya akan melakukan pendekatan dengan orang tua dengan cara melakukan kunjungan ke rumah peserta didik yang sering tidak masuk sekolah. Tentu saja ke sana tidak sendirian, melainkan dengan kawan sejawat. Kita bicara dari hati ke hati dengan orang tua sampai menemukan solusi agar peserta didik menjadi rajin ke sekolah. Kedua yaitu beribadah. Murid yang ada di sekolah ini mayoritas beragama Hindu, sedangkan murid yang beragama Islam ada 3 orang untuk saat ini. Mereka masih banyak belum mengetahui bagaimana cara beribadah yang benar. Karena itu saya dan guru yang lain, khususnya guru agama, selalu membimbing peserta didik untuk sembahyang dan berdoa. Di sekolah, peserta didik dibiasakan untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar, sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu berolahraga. Peserta didik bersama dengan guru melakukan senam pagi sebelum memulai pembelajaran. Dan yang keempat, makanan sehat dan bergizi. Untuk itu saya menjelaskan kepada peserta didik pentingnya makanan bergizi untuk pertumbuhan badan dan otak. Terkadang saya dan guru-guru yang lain untuk mengadakan makan siang bersama, sekalian untuk mengenalkan makanan sehat dan bergizi. Dan yang kelima yaitu gemar belajar. Pada dasarnya para peserta didik menyukai akan hal-hal baru. Belajar bukan hanya dari buku saja. Belajar bisa dari mana saja. Mereka bisa belajar bahasa asing, budaya, dan kearifan lokal yang ada di daerahnya, atau juga belajar dari aplikasi yang ada di internet. Dan yang keenam adalah kegiatan bermasyarakat. Di sini dikembangkan sikap gotong royong dan saling membantu. Peserta didik dan guru melakukan kerja bakti, mampu tampil di muka umum dengan baik, ambil bagian bila ada kegiatan ritual di kampung. Dan yang ketujuh adalah kebiasaan untuk tidur cepat. Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah meluncurkan aplikasi rapot pendidikan yang harus diisi oleh peserta didik sebelum mereka tidur. Peserta didik harus mengisi rapot ini dengan jujur. Tentu saja hal ini dilaksanakan atas dasar kerjasama dengan orang tua dan di sini membentuk karakter peserta didik.